Berikut kita ikuti info sepekan. Pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Komisi Pemilihan Umum KPU Sumeneb meluncurkan kirap maskot Si Jalih dan Si Pusok pada Pilkada serentak 2024. Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengawasi peredaran roti Oko. Semburan air hasil bor selama 30 hari menyembur tinggi puluhan meter menggegerkan warga Sampang. Seorang emak-emak yang kesehariannya menjadi pembantu rumah tangga PRT di Bangkalan nekat mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu. Seluruh informasi peristiwa politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Madura kami rangkum dalam Info Sepekan edisi 4 Agustus 2024 bersama saya, Rukaya Zen. Komisi Pemilihan Umum KPU Sumeneb meluncurkan kirap maskot Si Jalih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur serta maskot Si Pusok untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Sumeneb 2024. Kirap maskot ini sebagai upaya optimalisasi sosialisasi dan pendidikan pemilih pada pemilihan kepala daerah Pilkada 27 November mendatang. Ketua KPU Sumeneb Nurul Syamsi mengatakan kirap maskot selain sebagai ajang pesta demokrasi sekaligus sebagai sarana integrasi keberagaman budaya Jawa Timur termasuk di Sumeneb. Sedangkan Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi Wongsoyudo mengutarakan setiap pelaksanaan kontestasi politik tentu ada cerita yang perlu dijadikan ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Ribuan pelanggar lalu lintas di Sampang berhasil ditindak dalam Operasi Semeru 2024. Kasat Lantas Polres Sampang AKP Rukimin menyebutkan sebanyak 1.413 pengendara di Sampang dikenakan sanksi tilang. Selain itu pihaknya mengamankan sejumlah barang bukti kendaraan roda 2 dan roda 4. Pengendara ranmor di bawah umur. Nah, ini masih banyak sekali adik-adik kita, anak-anak kita yang menggunakan sepeda motor yang belum punya skill, belum terlatih, belum punya SIM, rata-rata di usia SMP maupun SMA. Ini terjadi pembiaran terhadap orang tua yang punya anak-anak. Di Kabupaten Pamekasan, polisi lalu lintas melakukan tilang manual terhadap 1.093 pengendara dan memberikan teguran kepada 2.556 pengendara. Sedangkan Satlantas Polres Sumeneb mengeluarkan sebanyak 1.389 surat tilang yang terdiri dari tilang manual sebanyak 1.278, sedangkan secara mobile atau etle 111 penilangan. Seorang emak-emak yang kesehariannya menjadi pembantu rumah tangga PRT di Kabupaten Bangkalan nekat mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dengan dalih untuk kebutuhan hidup anak-anaknya. Kapolres Bangkalan AKBP Febri Ismanjaya mengatakan pembantu rumah tangga PRT yang berhasil diamankan diketahui berinisial K, warga Kelurahan Demangan. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan 4 plastik klip isi sabu dari dalam rumah kosnya di Jalan Hos Cokro Aminoto seberat 1,92 gram siap edar. Setelah lakukan interogasi, barang tersebut diambil dari seseorang dengan imbalan 5 bungkus ini dijual seharga 100.000 per bungkus. Dari hasil penjualan ini, yang bersangkutan mendapat imbalan 100.000 saja. Pekerjaannya pembantu rumah tangga. Yang kedua, jadi ini pertama sudah pernah masuk tertangkap lagi dengan kasus yang sama. Febri menambahkan, pengakuan tersangka sabu-sabu siap edar tersebut diperoleh dari salah satu DPO berinisial A yang dikenal saat berada di dalam rutan, sekali ambil 5 klip untuk diedarkan.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan mulai mengawasi peredaran roti Oko setelah dinyatakan mengandung bahan berbahaya hasil pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan beberapa waktu lalu. Pengawas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pamekasan Ridawati mengatakan, sementara ini dari beberapa toko yang telah ditelusuri belum ditemukan peredaran roti Oko. Ini kan edarannya sudah disampaikan ke dinas, baik itu dinas Disperindak, kemudian Dinas Kesehatan, ini makanya kita turun. Jadi apabila kita temukan maka secara otomatis ya kita akan memberitahukan untuk tidak dijual. Sementara itu, salah satu penjaga toko kelontong di sekitar Pasar Kopajung, Salimah, mengaku tidak pernah menjual roti Oko. Antisipasi musim kemarau berdampak pada sektor pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Sumeneb menyiagakan 225 unit pompa air. Kepala DKPP Sumeneb Hainur Rasid mengatakan penguatan program pompanisasi adalah salah satu kepedulian pemerintah baik pusat, provinsi hingga kabupaten dalam memberikan solusi kekeringan lahan pertanian milik petani. Upaya dan langkah yang sudah kita melakukan sesuai dengan arahan dari Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, kita harus mengoptimalkan ketersediaan air dengan program pompa. Jadi di beberapa wilayah saya ingin support beberapa pompa-pompa yang pada akhirnya nanti bisa membantu mengangkat ketersediaan air yang ada di sekitar sungai maupun di beberapa sumur. Pada tahun ini kami bersama beberapa PD terkait dan juga instansi vertikal dari TNI Polri, kami diberi bantuan oleh pusat sebanyak 225 pompa. Hainur Rasid mengaku sejauh ini belum ada daerah pertanian yang melaporkan kekurangan air saat musim kemarau. Meski begitu, pihaknya akan terus melakukan pemantauan agar musim kemarau tidak memberikan dampak serius bagi sektor pertanian. Sebagai salah satu upaya mencegah meningkatnya kasus stunting, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb memaksimalkan sosialisasi dan bimbingan pranikah bagi para calon pengantin. Kepala Divisi Bimas Islam Kemenak Sumeneb, Zainur Rozi, mengatakan bimbingan pranikah diberikan kepada calon pengantin secara mandiri di KUA, salah satunya tentang cara mencegah stunting. Bahkan Kemenak Sumeneb juga melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Rozi menegaskan bagi calon pengantin yang umurnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak atau usia di bawah 19 tahun, maka akan diberikan dispensasi dari pengadilan agama serta mendapatkan pendampingan dari BKKBN dan Posyandu. Semburan air hasil bor selama 38 hari menyembur tinggi puluhan meter, menggegerkan warga Sampang. Mantan Kepala Desa Pandan Kecamatan Ompen Sampang Sohib menyampaikan semburan air itu bermula saat warga mengebor tanah untuk membuat sumur hingga kedalaman 90 meter. Beruntung semburan air tidak berbau gas, melainkan kondisi air sangat jernih sehingga bisa dimanfaatkan oleh warga setempat. Di bagian utara Dusun Tenaung sudah dilaporkan ke instansi terkait di Sampang. Sudah 38 hari kan warga yang ngebor ini. Itu 38 hari pekerjaannya. Tadi malam jam 1 lapor ke saya waktu tidur itu diketok itu. Untuk sementara bening, cuma ada asinnya dikit. Masya Allah, tidak ada yang tahu. Sementara Kasih Humas Polres Sampang Ibda Dedi Leli Rasidi membenarkan atas semburan air di Desa Pandan Kecamatan Ompen Sampang. Hingga kini pihaknya masih belum bisa memastikan apakah terdapat kandungan gas dalam semburan tersebut sebab harus diteliti terlebih dahulu.
Kuartir Cabang Kuarca Pramuka Kabupaten Sumeneb menggelar Jambore Pramuka se-Kabupaten Sumeneb tahun 2024 mulai 31 Juli hingga 3 Agustus 2024 yang dipusatkan di Bumi Perkemahan dan Nurwenda, Desa Lobuk, Kecamatan Bluto. Koordinator Bidang Giat Jambore Sumeneb Haryono mengatakan kegiatan ini diadakan setiap 5 tahun sekali sebagai sarana mempertemukan seluruh pramuka di gugus depan Gudap guna mempererat persaudaraan antar Gudap. Dalam Jambore ini diisi berbagai kegiatan edukatif dan penuh tantangan sebagai pembelajaran eksplorasi para anggota pramuka, bahkan juga dilaksanakan penanaman mangrove di Pantai Matahari. Kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan, menyenangkan, serta memberikan edukasi yang baru kepada adik-adik khususnya pramuka peserta Jambore Sumeneb 2024 ini, Kak. Pesan buat adik-adik sekalian yang menjadi peserta Jambore Sumeneb ini, pesan Kakak adalah tetap jaga kesehatan, tetap terus semangat dan bergembira, serta tambahlah saudara dan teman di kegiatan Jambore 2024 ini, Kak. Yono menambahkan pembukaan Jambore Pramuka Sumeneb tahun 2024 yang diikuti 1.125 pramuka penggalang dari semua tingkat SD, SMP, negeri dan swasta se-Kabupaten Sumeneb. Badan Amil Zakat Nasional Basnas menghimpun zakat dengan menggelar kegiatan kreatif hunting sedekah berbagi berkah bersama para fotografer. PJ Bupati Sampang Rudi Arifianto mengapresiasi giat tersebut, bahkan Rudi menekankan pentingnya peran Basnas sebagai penyambung agar masyarakat dapat menyalurkan zakatnya dengan tepat. Diharapkan program ini bisa berlanjut ke depannya. Orang beramal itu tidak harus keluar uang dari kantongnya. Tadi, orang beramal itu adalah beramal waktunya, beramal karyanya. Basnas hadir. Dengan apa? Dengan program-program yang kemudian cemerlang, program-program yang menarik perhatian. Rudi mendorong agar program tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih serius dan kreatif sehingga bermanfaat untuk sektor pendidikan, ekonomi, dan sosial. Sekitar 300 sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb berkualifikasi ramah anak. Kepala Disdik Kabupaten Sumeneb Agus Dwi Saputra mengungkapkan sudah ada sekitar 300 satuan pendidikan berkualifikasi ramah anak. Pembentukan sekolah ramah anak ini Disdik berkolaborasi dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A. Kita telah berkolaborasi dengan Dinas Sosial, kita sudah membentuk sekolah ramah anak ini sekitar 300-an. Ada 300 satuan pendidikan yang sudah berkualifikasi ramah anak. Di sini sekolah akan melaksanakan seperti kegiatan agen perubahan. Jadi yang direkrut ini anak-anak yang punya potensi. Jadi anak-anak yang punya potensi ini untuk mempengaruhi teman-temannya. Ini yang direkrut menjadi agen perubahan. Lebih lanjut, pihaknya menerangkan memaksimalkan satuan pendidikan ramah anak tidak hanya mengandalkan guru dan sekolah, melainkan juga dari siswa, orang tua, dan masyarakat. Sekian info sepekan edisi 4 Agustus 2024. Naskah dan narator Rukezan, produksi Radio Republik Indonesia, Sumeneb.